Alkitab mengatakan di sorga tidak akan ada lagi yang namanya ratap tangis. Ya. Di sorga nanti tidak akan ada lagi yang namanya kesakitan. Tidak akan ada lagi yang namanya penderitaan. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di dalam dunia kita masih bisa menderita. Di dalam dunia kita masih memiliki yang namanya kesakitan. Tetapi di sorga tidak akan ada lagi kesakitan, penderitaan. Dan tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Yang ada adalah kebahagiaan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus pernah menghadapi jemaat yang sedihnya luar biasa ketika ditinggal mati oleh orang yang mereka kasihi. Dan Paulus ngomong, kalau nangis ya nangis saja, boleh nangis. Tapi jangan nangis seperti orang yang tidak punya pengharapan. Siapa sih yang tidak akan menangis ketika ditinggal mati oleh orang yang ya dikasih, dicintai. Saya pun nangis sejadi-jadinya ketika bapak saya meninggal. Ya, papa saya meninggal saya SMA kelas 2, saudara. Sudah bisa bayangkan itu ya. Kemudian teman baik saya meninggal. Saya menangis sejadi-jadinya. Sebagai seorang manusia, dan itu yang dapat saya lakukan. Meneteskan air mata kepada setiap mereka yang saya cintai dan kasihi. Ya. Tetapi jangan menangis seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Apalagi menangis penuh dengan alay ya, dan lebay. Karena ada orang begitu, alay lebay. Ya. Seorang bapak menangis istrinya meninggal dunia. Ya. Sampai di hari Minggu pun masih bawa foto istrinya ya sesudah pemakaman ya. Sambil nangis langkah tegap bagaikan paskibraka dia pegang foto istrinya ya. Masuk ke dalam gereja, nangis-nangis dia ya. Ini anggaplah foto istrinya dia bawa-bawa begini saudara ya. Saya itu lagi khotbah di gerejanya, saya diundang khotbah di gereja mereka. Saudara melihat itu saya rasanya tidak enak sama sekali ya kan. Saya lagi khotbah kemudian bapak itu tiba-tiba muncul di depan pintu gereja sambil bawa foto istrinya ya sambil nangis-nangis begitu ya. Semua mata tertuju kepada bapak tersebut. Akhirnya ya saya pun gagal fokus dalam berkhotbah. Saya bingung atau lupa mau ngomong apa saudara. Karena bapak itu tiba-tiba nongol, saya lagi khotbah dia nongol sambil bawa foto mendiang istrinya. Kemudian dia melangkah terus maju ke depan dan dia duduk paling depan lagi. Ya. Akhirnya saya pun saudara menegur bapak itu. Ya hamba Tuhan begitu toh. Kalau melihat yang salah ditegur saja. Ya kan saudara-saudara. Apalagi kesalahan ini bisa mengkamiri banyak jemaat. Kalau saudara ditegur oleh pendeta secara langsung jangan marah ya. Kalau saudara ditegur pendeta secara langsung saudara dapat berkat Tuhan. Saudara dapat pelayanan VVIP. Ya. Saya sering kali ngomong kepada jemaat, kalau kalian ditegur pendeta secara langsung, saudara dapat pelayanan VVIP loh. Kalau kita masuk rumah sakit kan enak dapat pelayanan VVIP itu. Ya, sama juga ditegur langsung oleh pendeta itu pelayanan VVIP. Maka jangan marah dan kepahitan sama hamba Tuhan. Amin. Maka saudara-saudara ya waktu saya tegur tuh bapak-bapak marah sama saya. Selesai ibadah dia datang itu pendeta gembala setempat dan dia katakan jangan berani undang pendeta Dedek khotbah di gereja sini ya. Karena kebetulan saudara-saudara bapak tersebut penyumbang dana terbesar di gereja itu. Maka saya mau bilang bagi penyumbang dana bertobatlah kau ya. Kamu dapat memberkati gereja karena Tuhan, bukan karena kekuatan kamu. Bahkan kekuatan yang kamu punya untuk mencari uang itu semua datang dari Tuhan. Maka jangan suka atur-atur pelayanan ya. Kalau kamu kasih sesuatu ke gereja ya sudah. Ya, jangan kamu merasa bahwa kamu bisa mengatur pelayanan karena kamu memberikan banyak di gereja. Bertobatlah kau. Ya, tidak boleh demikian. Kita kalau dipakai Tuhan itu anugerah. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati pelayanannya. Kalau dia pakai kita itu anugerah. Saya khotbah kemarin bagaimana Yunus lari dari hadapan Tuhan toh. Merasa diri paling hebat. Seolah-olah Tuhan tidak bisa pakai yang lain. Seolah-olah cuma dia yang bisa dipakai oleh Tuhan. Lari ke kota Tarsis. Akhirnya ketika menghadapi badai dibuang ke laut ditelan oleh ikan. Dia berdoa dalam perut ikan. Nah sekarang saya mau tanya siapa yang butuh siapa? Bukankah dia lari dari hadapan Tuhan? Dia biarkanlah ikan makan dia dan mati saja kan. Tapi dalam perut ikan dia berdoa kan. Ya Tuhan kasih kesempatan sama Yunus kan. Saya tidak tahu ikan apa yang telan dia. Seharusnya kalau ikan telan sudah mati tuh. Karena di dalam air tidak ada oksigen. Apalagi dalam perut ikan. Ya kan. Tapi Tuhan kasih kesempatan loh sama Yunus. Kita tidak tahu itu ikan apa ya.
Di dalam doanya kepada Allah, kita melihat bahwa ternyata bukan Allah yang membutuhkan Yunus. Yunus yang membutuhkan Allah. Saya beritahu, ya Allah tanpa kita tetaplah Allah. Kita tanpa Allah bukanlah apa-apa. Ya, jadi jangan merasa diri hebat ya. Kalau Tuhan pakai saudara untuk memberkati gereja, puji Tuhan. Jangan atur-atur tuh gereja. Karena saudara yang nyumbang kursi, ya kan saudara yang nyumbang semen, katakanlah ya. Saudara perpuluhan saudara paling banyak di antara jemaat yang lain. Jangan suka atur-atur gembala, bertobat kau. Maka apa yang terjadi saudara? Ibu pendeta telepon saya. Ya ibu gembala setempat. Pak pendeta mohon maaf ya. Untuk sementara saya tidak bisa undang lagi pendeta khotbah di gereja kami. Saya bilang kenapa Bu? Bapak yang pendeta tegur di hari Minggu kemarin. Dia merasa keberatan dengan teguran tersebut. Ya, dan dia tidak mau lagi melihat wajah pendeta di gereja. Ya sudah, saya bilang tidak apa-apa, oke lah. Ya, namanya hidup. Ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jangankan pendeta Dede dulu. Tuhan Yesus saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya kan? Jadi kalau saudara mau hidup menyenangkan semua orang, jangan jadi pendeta, jadi penjual es krim. Saya yakin saudara pasti akan menyenangkan semua orang. Ya. Karena kalau saudara jadi pendeta dan menyampaikan kebenaran, maka saudara pasti akan punya musuh. Kebanyakan kan begitu. Tapi tidak apa-apa lah. Ya patokan hidup saya kan Yesus. Yesus saja ditolak kok. Apalagi cuman saya. Ya, dia masalah saya ngomong. Saya katakan demikian kepada Ibu Gembala. Sudah tahu beberapa minggu kemudian saya ditelepon lagi. Dan Ibu Gembala ngomong, pendeta. Ya, dia bilang, itu Bapak sungguh terlalu. Saya bilang, terlalu bagaimana? Pendeta tahu enggak ada perempuan yang datang. Ini kain duka belum dilepas dari rumah. Namanya kita Kristen kan begitu. Kain duka itu nanti lepas ibadah 40 hari kan. Kain duka belum dilepas. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang. Ngamuk-ngamuk minta tanggung jawab. Kenapa? Karena perempuan itu sudah hamil. Beberapa bulan. Ternyata selama istrinya sakit. Bapak ini sudah selingkuh. Ya. Jadi ternyata teguran saya itu digerakkan oleh Roh Kudus. Ya kan, makanya saudara-saudara ya, kalau kehilangan seseorang jangan alay. Ya, kadang-kadang mereka yang paling histeris menangis ketika kehilangan, justru mereka itu yang paling banyak dosa itu. Betul, kalau ada anak yang nangis histeris sambil banting-banting diri, kadang-kadang anak itu terlalu banyak ya mendurhaka kepada orang tuanya, maka ketika orang tuanya meninggal dia merasa menyesali diri ya. Ya, peristiwa yang sama hampir terjadi kan, itu peti jenazah telah dimasukkan ke liang lahat. Tiba-tiba tuh bapak nangis, aduh ya. Mama jangan tinggalkan papa, mama. Ya kan, sampai di lahan perkebunan, mama jangan tinggalkan papa. Anak-anaknya peluk dia, Pak, sudahlah mama sudah senang. Jangan tahan papa, jangan tahan papa. Kubur dengan papa, kubur dengan papa. Ya dia minta dikubur sama-sama karena dia sayang katanya sama istrinya. Ini bapak ini dia tanpa sadar dia terlalu dekat berdiri di liang lahat itu. Jadi ketika peti dimasukkan, ya pinggiran liang lahat itu longsor. Maka jatuhlah tuh bapak ke dalamnya. Bersamaan dengan peti jenazah ya. Sampai di dasar liang lahat. Dia pun berteriak, tolong keluarkan saya. Kenapa minta tolong? Kenapa tidak ngomong kubur dengan saya? Kubur dengan saya ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, menangis boleh, bersedih boleh. Karena itulah yang dapat kita lakukan ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Tapi jangan menangisi kematian sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, orang yang mati dalam Tuhan justru jauh lebih senang daripada mereka yang masih hidup. Karena mereka disambut dalam sorga yang baka. Di mana segala kemuliaan, segala keindahan yang tidak pernah kita temui di dalam dunia. Semuanya ada di sana.